وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا
يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اللهم رحمنا بالعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarquna min ba'dihi tafarqa ma'suma wa la taj'al ahadan minna wa fina shaqiyyan wa mahruma. Allahumma inna nas'aluka hifdzal mursalin wa fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya hayyu ya qayyum al-ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita masih dalam surat Luqman
dan sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Wa man kafara fala yahzunka kufruh ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu innallaha 'alimun bidzatis sudur. Wa man yuslim, dan siapa yang menyerahkan wajahnya ilallahi kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia dalam kondisi berbuat ihsan, faqad istamsaka, maka dia telah berpegang teguh bil urwatil wuthqa, dengan ikatan yang kuat. Wa ilallah, dan kepada Allah lah aqibatul umur, ending baik segala perkara. Wa man kafara, dan siapa yang kafir, fala yahzunka, maka janganlah membikin engkau sedih, kufruhu, akan kekufurannya. Ilaina marji'uhum, kepada kami kembali mereka. Fanunabbi'uhum bima 'amilu, kemudian kami memberitahu kepada mereka bima 'amilu, apa yang mereka kerjakan. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bidzatis sudur, dengan apa yang di dalam dada. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ayat ini merupakan ayat yang jelas maknanya, dan tinggal bagaimana kita mengimplementasikan hal itu di lapangan. Ya, bagaimana mengamalkannya ini di lapangan. Al-Imam Baghawi menjelaskan, wa may yuslim yukhlis wajhahu dinahu ilallah lillah wa yufawwid amrahu ilallah. Siapa yang mengikhlaskan dinnya, ketaatannya, ketundukannya lillah, kepada Allah, wa yufawwid amrahu ilallah, dan menyerahkan seluruh perkaranya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia ihsan fi amalihi, di dalam amalnya. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa i'tasama bil ahdil awthaq alladzi la yakhafu inqita'uhu, maka dia telah berpegang teguh dengan janji yang terkuat yang tidak akan ada putusnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ayat ini mengisyaratkan cara istiqamah
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cara istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, aslama wajahahu lillah, menyerahkan, mengikhlaskan wajahnya, yaitu seluruh jiwanya, dan menggunakan kalimat wajah karena wajah adalah anggota yang paling mulia pada diri manusia. Siapa yang pasrah kepada Allah, dan di sini menunjukkan benar-benar orang itu damai dengan Allah, bahagia dengan Allah, bangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menikmati ketaatannya kepada Allah, karena dia percaya dengan Allah bahwa semua yang Allah takdirkan, baik qadha dan takdir maupun hukumnya, syariahnya, batas-batasannya, itu baik untuk dia. Ketika seseorang mengikhlaskan dirinya kepada Allah, berarti dia sangat-sangat percaya dengan janji Allah, dengan pahala Allah yang paling sempurna. Maka dia akan menikmati. Dia akan menikmati semua perbuatan yang dia lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan menikmati segala pengorbanan, menikmati segala pengorbanan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah merasakan pengorbanannya hilang. Bahkan pengorbanan itu adalah cara dia memelihara semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka kemudian hasilnya apa? Wa huwa muhsin. Kita tahu ihsan ada makna motivasi di balik berbuat ihsan, yaitu anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu dalam makom itu, engkau merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu ihsan dari sisi motivasi. Orang yang mengharap pahala Allah dan orang yang yakin dengan Allah bahwa pahalanya itu tanpa batas, maka dia pasti berbuat ihsan. Itu menjadi kaidah sosial ya, bahwa seseorang ketika puas dengan reward yang diberikan oleh pihak yang dia bekerja untuknya, pasti dia melakukan yang terbaik. Itu sudah menjadi apa? Hukum berlaku semuanya. Kalau kita puas dan kita mampu, maka kita akan melakukan yang terbaik. Maka dikatakan orang yang benar-benar aslama wajhahu itu nggak mungkin kecuali arif billah. Maka dia tahu besarnya pahala Allah, yang manakala dia totalitas di dalam berbuat sebaiknya, itu pun tidak akan sebanding dengan apa? Ya, pahala yang Allah berikan kepadanya. Maka dia akan melakukan yang terbaik. Orang yang demikian pasti istiqomah. Orang yang demikian
dia menikmati ibadahnya, dia menikmati perjuangannya, dan dia akan melakukan yang terbaik. Ngomong-ngomong yang terbaik, infak-infak yang terbaik, sholat-sholat yang terbaik. Itulah yang kemudian dalam surat An-Nisa 123, 124, 125, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Surga dan neraka, kemuliaan dan kehinaan itu bukan dengan angan-angan kalian wahai ahlul kitab dan angan-angan kalian wahai kaum muslimin. Siapapun yang berbuat buruk akan dibalas oleh Allah. Kemudian waman ahsanu dinan mimman aslama wajahu ilallah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah yang lebih baik dinnya? Ya, siapa yang lebih baik dinnya? Enggak ada yang lebih baik dinnya. Ketundukannya kepada Allah. Melebihi orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat ihsan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di sini dikatakan faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Di sini dimaknai oleh Ibnu Katsir faqad akhadha muwaffaqan minallahi matinan annahu la yu'adzibuhu. Dan ini bisa kita kembangkan. Maka dia telah mengambil, ini cukup menarik, ungkapan Ibnu Katsir cukup menarik. Dia telah mengambil janji Allah yang sangat kuat bahwa Allah tidak akan menyiksanya. Kita bisa kembangkan. Kembangannya apa? Ini kalimat ini bagus banget. Siapa yang bisa menempatkan dirinya sebagai orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia menghadirkan kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan agreement, mendapatkan perjanjian mesra dari zat yang dikatakan waman aufa bi ahdihi minallah. Siapakah yang paling memenuhi janjinya daripada Allah? Jadi gini, kalau seseorang kerjasama dengan orang lain yang dia percaya orang itu sangat tulus dan orang itu sangat kuat, orang itu sangat kaya, orang itu sangat dermawan, bagaimana kondisi kejiwaan kita? Tenang banget, kita mengerjakan sesuatu. Pernah nggak di antara kita dapat orang yang gitu? Belum pernah dapat. Yang dalam sone gitu. Gini aja, sederhana aja. Perusahaan apa-apa itu kuncinya adalah di bendahara, di manajemen. Ketika dia mendapatkan bendahara yang sangat dipercaya, maka hatinya tenang banget. Tapi ketika seorang dengan bendaharanya ada kecurigaan, waduh, nggak pernah tenang hati. Sehingga eksistensi perusahaan itu akan apa? Juga goncang. Nah, bagaimana seseorang merasa mendapatkan perjanjian dari Allah? Allah yang ngasih agreement, Allah yang nanda tangan ini, pegang ini.
Ini menurut Ibnu Katsir nih ya. Ini aku telah janji kepada engkau ya hambaku. Dan siapa sih kita? Ini sungguh rasanya kita itu siapa? Kita itu mestinya ngerengek. Ya Allah, percayalah kepada aku. Aku ingin tulus denganmu. Tapi tidak, Allah yang menawarkan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka, harta mereka dengan teken kontraknya surga milikmu. Orang yang yakin bahwa Allah tidak akan menyiksanya, Allah tidak akan menelantarkannya, Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun perbuatannya, dan Allah akan selalu menolongnya. Maka dari sisi bil urwatil wuthqa, kalau Imam Bawawi tadi ya, jadi dia melakukan ikatan janji dengan Allah. Kalau di sini dia mendapatkan perjanjian dari Allah, janji Allah. Dua-duanya sangat diperlukan. Kita itu kalau tahu, dan kita semua tahu pasti, bahwa perjanjian-perjanjian, agreement di dalam amalan apa saja itu perlu. Dan di samping itu mendapatkan janji juga sangat perlu. Lah kita itu merasa butuh diikat oleh Allah, diambil janji kita oleh Allah, dan kita juga nggak bisa nuntut, tapi Allah begitu mulianya sampai-sampai ambil ini agreement saya, ambil di perjanjianku. Begitu indahnya Allah. Ya Bani Israil, ya Bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Sempurnakan janji kalian kepadaku. Ingat, janjiku kepadamu sudah beres lah. Jadi aku tinggal nunggu kalian memenuhi janji kalian padaku, kuberikan semuanya. Dan kita tahu betapa sayangnya Allah kepada kita, melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Allah arhamu bi ibadihi min hadhil bi waladiha." Tarawna hadhil mar'ah tarihatun walada finnar. Apa kalian melihat wanita ini mau membakar anaknya? Lah. Demi Allah, Allah itu lebih sayang kepada kalian melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Allah itu nggak suka kita sedih. Allah itu nggak suka kita susah. Dan kalaupun Allah mentakdirkan kita susah dan sedih di Indonesia, untuk tidak merasakan lagi nanti di akhirat kelak, maka kita lihat di akhirat kelak disebutkan bahwa di akhirat kelak la yarawna syamsan wala zamharira. Tidak ada panas, tidak ada terlalu dingin, ya. Tidak ada lapar, tidak ada kesengsaraan, la yashqa, tidak akan menderita sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang kalau kita menikmati kenikmatan yang Allah berikan. Dan Allah paling suka sekali melihat kita puas. Sekarang kita lihat nih, perumpamaan, walillahil matsalul a'la. Pasti Allah memiliki perumpamaan yang lebih apa?
lebih tinggi. Ketika seorang mas'ul, penanggung jawab, anggaran tanpa batas, dan memang orangnya itu care, dan orangnya itu ingin membahagiakan yang menjadi tanggung jawabnya. Betapa senangnya orang yang menemukan orang yang demikian. Pasti dah. Kalau kita orang baik, kita punya duit, kita punya ini, kita ingin bahagiakan sepuas-puasnya. Dan kita sangat suka. Atau ketika seorang punya teman dan ingin supaya teman itu merasakan betapa tulusnya pertemanan aku kepadamu, kemudian berikan hadiah, pasti yang terbaik yang mampu dia berikan. Dan bagaimana Allah? Bukankah Allah mengatakan untuk menunjukkan senangnya Allah, cintanya Allah melihat hambanya itu bahagia? Kalau di dunia, kata Rasul, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdihi. Allah itu suka loh kalau hambanya itu merasakan nikmat, menikmati kenikmatan yang diberikan kepadanya. Allah nggak suka kita menderita, itu nggak suka. Maka ketika orang punya rezeki, jangan menampilkan nelongso. Itu di dunia. Bagaimana di hari akhirat kelak? Bukankah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, puas dan dipuasin. Bukankah Allah mengatakan nikmatilah jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Nikmatilah pemberian yang Allah Subhanahu berikan kepada kalian sebagai balasan apa yang kalian kerjakan. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke surga, kalian dan istri-istri kalian dalam kondisi bersenang-senang. Sampai Allah ingin memberikan bagaimana Allah ingin kepuasan yang luar biasa dari hambanya. Kan haraditum, apa kalian sudah puas? Haraditum, kalian sudah puas? Sampai Allah mengatakan pemberian yang sifatnya sudah nggak bisa dihitung, itu sampai Allah mengatakan nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan itu diartikan, ditafsirkan adalah hidangan pertama yang diberikan kepada tamu. Bayangkan ya, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini baru meninggal aja, itu sudah tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun. Alla takhafu, jangan kau takut. Allah nggak suka kita takut nanti kalau udah meninggal. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru, senyum. Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian inginkan. Nahnu awliya'ukum, kami ini adalah teman Anda di dunia dan akhirat. Walakum, dan buat kalian ma tashtahi anfusukum, semua yang kau nikmati, semua yang kau inginkan dapat semuanya. Walakum fiha ma tad'un, dan semua yang kau minta. Sekarang gini, kalau semua yang kita minta udah dapat dan semua yang kita inginkan udah dapat, suruh minta lagi bisa nggak? Nggak bisa. Itu kemudian ditutup, baru nuzulan, baru hidangan pertama yang Allah berikan kepada hambanya. Masih ada yang lebih lagi. Maka pantaslah hanya orang yang percaya dengan Allah hidupnya akan tenang. Hanya orang yang menyerahkan totalitas hidupnya kepada Allah, kan dikatakan tafarruq ilallah.
yakfika hamad dunya wal akhirah. Totalitaslah sama Allah. Wa tabattal ilaihi tabtila. Kalau kita totalitas, mangkana hammuhu hamman wahida, yaitu ridha Allah. Jama'allahu syamlahu. Siapa yang cita-citanya satu mencari ridha Allah, Allah mengumpulkan semua perkaranya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah jadikan rasa puasnya itu di dalam hatinya. Wa atatu dunya wa yaraghimah, dunia pun datang kepada dia dalam kondisi taat banget dunia itu pada dia. Maka pantas kata Allah, faqatistamsaka bil urwatil uthqa. Kalau Islam surat Al-Baqarah apa? Lam fisam malaha. Kemudian ditegaskan lagi supaya kita puas, supaya kita tumaknina. Apa makna? Ya ayyatuhan nafsul apa mutmainnah? Tenang dengan janji Allah, tenang dengan pemberian Allah, percaya total. Lawannya orang kafir dalam surat Yunus ayat 8 kan? Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuannya dengan kami, waradhu bil hayatid dunya, puasnya dengan apa? Kehidupan. Watma'annu biha, artinya tenang kalau ada duit. Tenangnya itu dengan dunia. Akhirnya apa? Walladzina hum an ayatina ghafilun, maka dia pun lalai dari ayat-ayat Allah. Ini orang kafir. Lah kalau orang beriman, tenangnya dengan apa? Janji Allah. Dan ini kaitannya dengan apa? Ma'rifah kita kepada Allah. Maka kalau kita tahu, kita contoh yang paling berat, jihad, janji kita dengan Allah. Kalau engkau jihad di jalanku, ku jamin pulang sehat atau mati syahid dengan pahala yang besar. Maka orang yang berjalan di jalan Allah nggak usah takut-takut. Insya Allah peluru sudah ada alamatnya. Kalau tidak ditulis alamatnya kena kita, nggak akan kena kita. Iya. Allah Subhanahu Wa Taala akan mentakdirkan buat hambanya yang terbaik. Kalau Allah melihat orang ini nggak usah ditangkap polisi deh, gitu. Insya Allah nggak akan tangkap polisi deh. Tapi kalau Allah takdirkan hambaku ini aku coba untuk tangkap polisi, ya ketangkap juga gitu. Tapi yang penting ketika ditangkap polisi tetap istiqomah gitu. Walaupun kita tidak boleh mengharap ditangkap polisi. Ya, kita tidak boleh mengharap ditangkap polisi. Kita tidak boleh mengharap masuk penjara. Ya. Kita tidak mengharap diuji oleh Allah karena kita nggak tahu kuat atau tidak. Tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mentakdirkan yang terbaik. Maka untuk menguatkan kita apa? Wa ilallahi aqibatul umur. Tenang aja. Yang menentukan ending terakhir kali itu di tangan siapa? Allah. Bukan di tangan mama. Kan sekarang sedang rame itu ya. Presidennya pesanan mama, petugasnya mama. Nah, ketua DPR-nya pesanan mama. Maka masa kita itu masa mama gitu ya. Akhirnya apa? Politiknya sekarang itu yang dominasi perempuan. Maka ya akhirnya semuanya akhirnya tidak memiliki kemampuan, itu repotnya. Baik. Di sini wa ilallahi aqibatul umur. Apa maksudnya? Akibah itu artinya apa? Mungkin barangkali kenapa kok saya sering memulai ceramah dengan wal aqibatu al-husna lil muttaqin. Al-aqibah itu artinya ending.
ending, nasib yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ilallahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah semua perkara, ending semua perkara. Artinya apa? Tidak ada penentuan yang dilakukan oleh makhluk apa yang menimpa kita. Sikap aja kepada Allah. Hatta seperti kisah Ashabul Ukhdud, atau seperti kisahnya yang menimpa Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya. Percaya aja sama Allah. Percaya sama Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa yang kita lihat tidak seperti hakikatnya. Orang yang mati syahid itu, kenapa saya mengatakan mati syahid? Karena klimaknya itu orang paling ditakuti itu mati. Akibat yang paling buruk itu apa? Yang dianggap akibat paling apa? Mengenaskan itu kematian. Dan ternyata kematian itu ada yang mati biasa dan mati yang dibunuh. Sebetulnya mati biasa dan mati dibunuh itu sakitan mana ya? Sakitan mana? Sakitan dibunuh atau sakitan mati biasa? Belum tentu loh. Mati dibunuh itu sakit loh. Mati biasa lebih sakit. Benar nggak? Kalau orang mati syahid, matinya dibunuh orang karena kebenaran loh, itu sakitnya tidak melebihi gigitan satu nyamuk. Itu aja. Tapi kalau mati biasa, 1000 pukulan pedang. Kalau memang Allah mentakdirkan seperti yang Allah takdirkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggalnya karena racun. Ya. Nabi Muhammad meninggalnya karena racun di Khaybar. Abu Bakar karena racun pula. Umar bin Khattab dibunuh, ditusuk. Utsman bin Affan disembelih. Ali bin Abi Thalib dibunuh juga. Al Hasan diracun, Husain dibantai. Siapa lagi? Umar bin Abdul Aziz diracun meninggalnya. Bukan berarti kemudian mengharap diracun. Tidak itu. Kita tetap mengharap al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Tapi mati syahid itu cita-cita. Agak repot juga ya. Enggak mau mati dibunuh tapi ingin mati syahid ya. Tapi yang jelas dalam Sahih Muslim, man sa'alallaha syahadata bisidqin. Man sa'alallaha syahadata bisidqin. Ballahullahu manazila syuhada wa in mata ala firasyi. Siapa yang menginginkan mati syahid, minta kepada Allah mati syahid dengan sidq, dengan apa? Serius. Allah akan menyampaikan derajat syuhada walaupun dia mati di atas kasurnya. Yang jelas peperangan, dibunuh atau terbunuh suatu yang wajar. Man lam yaghzu, siapa yang tidak berperang, walam yuhaddits bihi, dan tidak pernah menginginkan untuk perjuangan perang, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Sekali lagi, kalaupun endingnya seperti itu sunatullah yang berlaku dari wali-walinya yang mulia. Kita harus sampai pada derajat menyerah
serahkan diri kita kepada Allah, walaupun endingnya kayak begitu. Walaupun ending kita kayak begitu, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang baik itu kadang-kadang apa? Tidak mesti bernasib baik atau tidak mesti bernasib seperti yang diinginkan. Apalagi saya di sini atau sunun khadda'ah yukadzabu as-sadiq wa yusaddaqul kadhib wa yukhawwanul amin wa yu'tamanul kha'in. Nanti kan ada masa-masa yang apa? Penuh tipuan. Di mana orang yang sangat jujur didustakan. Orang sangat pendusta dipercaya. Orang sangat amanah dianggap khianat, dan orang yang sangat khianat dianggap amanah. Mohon maaf, kalau kondisinya kayak gini, kita mau berubah, tetaplah kita istiqomah. Wa ilallahi aqibatul umur. Tapi insya Allah terakhir kali akan senyum. Terakhir kali akan senyum. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Perkataan pembela Nabi yang diinjek-injek sampai isi perutnya keluar semuanya. Pandangan masyarakat mengenaskan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita apa yang dikatakan orang tersebut. Ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah inginnya kalau kaumku mengetahui bima ghafarali, karena Allah telah mengampuni aku, wa ja'alani minal mukramin, dan aku dijadikan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, mungkin barangkali ada kaitan dengan kita, yang penting ku beriman. Setelahnya dikatakan apa? Wa man kafara, siapa yang kafir, fala yahzunka kufruh, jangan membikin engkau sedih kekufurannya. Jadi boleh gak sih kita sedih terhadap kekufuran orang? Kalau kita sedih kenapa orang banyak kafir, sebagai pendorong untuk memberikan hidayah kepada mereka, bagus. Tapi kalau kita sedih malah jadi kita apa? Ngelukro, nggak berdaya, seakan-akan tidak punya kekuatan apapun. Jangan. Sedih itu nggak di. Wa man kafara fala yahzunka kufru. Nabi, nggak usah bersedih. Fala'alaka ba'khun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Barangkali kau ingin bunuh diri, jangan. Gara-gara mereka nggak beriman, jangan. Maka dikatakan fakaifa asa ala qaumin kafirin. Enggak fakaifa asa ala qaumin kafirin. Dalam riwayat walakin la tuhibbunan nasihin. Ya, alangkahnya saya sedih kenapa kalian enggak beriman. Tapi kemudian dalam ayat ini fakaifa asa, buat apa saya sedih terhadap orang-orang kafir? Biarin aja. Walaupun saya tidak suka kalau dia mati kafir, tapi kalau pilihannya begitu, ya saya tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan terhadap kekufuranmu, gitu kan. Maka dikata fala ta'sa 'alal qaumil kafir. Sampaikan, tunjukkan perhatianmu. Setelah itu kok ternyata kondisi Indonesia semakin, nggak tahu ya, sekarang semakin indah atau semakin nggak menentu Indonesia ini. Iya, kufurnya semakin menjadi-jadi atau apa? Semakin vulgar ya? Semakin vulgar.
Tapi saya pikir kalau saya terlalu sedih nanti takut stroke. Udahlah, nggak usah ini deh. Bismillah lah. Yang penting kita istiqomah deh. Insya Allah, ya, dunia nggak akan hancur dengan kekufuran. Ya. Maka dikatakan, fala yahzunka kufru. La tahzan alaihim ya Muhammad fi kufri billah wa bima ji'ta bihi. Wahai Muhammad, jangan sedih. Menyedihi mereka, hei Muhammad, dalam kekufuran mereka kepada Allah dan kufurnya terhadap apa yang kau datangkan. Fa inna qadarullah nafidun fihim, karena mereka kafir ya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ilallahi marji'un, karena semuanya juga akan kembali kepada Allah. Wong saya itu hanya diperintahkan oleh Allah untuk dakwai, tapi yang penting dakwah harus sampai loh. Jadi dakwah itu harus sampai kepada mereka. Setelah itu ya terserah Allah. Kalau istilahnya, wong kita cuma dipinta oleh Allah untuk ngasih tahu hambanya, udah kita perintahkan, kita ingatkan. Setelah itu ya Allah, terserah Engkau ya Allah. Engkau mau mentakdirkan mereka dapat hidayah, ya terserah Engkau. Engkau akan mentakdirkan menghancurkan mereka, ya terserah Engkau. Wa ilallahi marji'ukum fayunabbi'uhum bima amilu. Allah yang akan membalas apa yang mereka kerjakan. Artinya apa? Ya terserah Allah yang balas. Itu bukan urusan kita. Mohon maaf, ini penting banget. Pada prinsipnya kita sangat ingin mengislamkan Indonesia. Mengislamkan Indonesia itu ya mengislamkan penduduknya, mengislamkan wakil-wakil rakyatnya, mengislamkan eksekutifnya, mengislamkan yudikatifnya, mengislamkan DPR MPR-nya, mengislamkan presiden dan menteri-menterinya. Dan kita ingatkan, tidak ada kebaikan Indonesia kecuali dengan Islam. Adapun setelah itu mereka malah mencurigai Islam, mencurigai orang yang menegakkan Islam. Ya Allah, Engkau kan hanya merintahkan aku untuk menyampaikan kebenaran, dan ku sampaikan. Setelah itu Engkau yang tahu mereka berhak Engkau muliakan atau Engkau hinakan. Begitu aja selesai. Tenang kita. Ketenangan tapi tetap dalam istiqomah, sampaikan terus. Setelah itu serahkan urusan kepada Allah. Karena kesedihan yang tidak ada gunanya tidak diperlukan. Jadi kalau kesedihan dalam kondisi kita banyak berdoa untuk memberikan hidayah kepada mereka, supaya Allah memberikan hidayah mereka, nggak masalah. Tapi kalau kemudian lebih kesedihan itu dan tidaklah punya dampak kecuali fisik kita, hati kita, jangan. Karena tenaga kita diperlukan hal yang lebih bermanfaat. Innallaha alimun bidzatis sudur, isyarat. Yang penting kau sampaikan. Adapun hidayah diberikan atau tidak, Allah kan tahu siapa yang paling berhak, bukan engkau. Kita urusannya adalah zahirnya saja. Dari satu sisi itu, sisi yang lainnya, adapun kapan Allah nyiksa mereka, ini kadang-kadang sedih kita ada dua ya. Kalau bisa aja sedihnya kenapa mereka nggak beriman. Kadang-kadang sedihnya ketika melihat mereka kurang ajar begitu ya. Sedihnya apa? Kapan Allah ngancurin mereka? Kapan Allah ngasih pelajaran mereka? Ya. Ketika yang dibantai, jelas-jelas dibantai itu nggak salah gitu ya, itu dibiarin. Giliran ketika ada orang menyakiti kaum muslimin, kemudian mungkin ada orang yang kesel, responsnya begitu cepatnya. Ini seperti saudara kita, saya juga belum tahu ya, tapi saya sedih ya ketika ada berita bahwa Ustadz Pirnat ditangkap jam 3 malam, dipepet 5 mobil, kemudian ini dituduh mungkin ikut apa gitu ya, entah penyiksaan atau penganiayaan. Tapi yang saya sedih, kenapa yang bantai saudara-saudara kita kok nggak pernah disentuh itu loh ya, padahal begitu ya, yang bantai tentara, yang bantai polisi itu nggak disentuh sama sekali ya.
Giliran mungkin dia sudah terlalu, kemudian ada yang membalas. Itu begitu cepatnya itu. Ya, itu kadang-kadang hati kita ya kesel gitu ya. Wajar nggak kesel itu? Ya wajar. Memang obatnya satu. Kalau ada pembalasan, ya, maka kata Allah, perangilah itu orang kafir. Wa yashfi sudura qaumi mu'minin, supaya Allah mengobati hati orang-orang beriman. Jadi ketika dalam peperangan terbuka gitu ya, kita bukan minta perang gitu ya. Artinya ketika ini sebetulnya mestinya sudah perang terbuka yang seperti di UPM gitu ya. Kemudian kita lihat mereka disiksa oleh Allah dengan tangan kaum muslimin, kata Allah, wa yashfi sudura qaumi mu'minin. Jadi binasanya orang kafir itu kesembuhan hati orang-orang beriman. Nah, tapi untuk itu yo nggak sederhana ya, nggak sederhana banget. Karena kondisinya sekarang, bayangkan aja. Jadi polisi, tentara dibacok, dibunuh, dipanah, itu memang didesain suruh gitu loh. Jadi udahlah, sabar aja kalian, dikirim ke sana, nggak usah nembak, nggak usah ngelawan. Ya kalau kebacok, ya nasib mengono. Lu itu bener loh. Saya ketika diomongin kok ya suruh gitu tuh ya nelongsone wis ranjam-ranjam blas gitu. Artinya untuk dapat pengobatan yang wa yashfi sudura qaum mu'minin itu ya berat. Untuk itu kata Allah, udahlah biar Allah yang balas, Allah lebih tahu gimana cara membalasnya. Maka kata Allah, numatti'uhum qalila. Kami kasih mereka kesenangan sebentar. Summa natarruhum, kemudian kami paksakan mereka ila azabin ghalidh, kepada azab yang keras. Dalam riwayat dalam ayat yang lain, mata'un fid dunya, mereka biar bersenang-senang di dunia. Summa ilaina marji'uhum, kemudian kepada kami kembali mereka. Summa nudziquhumul adzabas syadid, kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang keras. Bima kanu yakfurun, dengan sebab kekufuran mereka. Ma'asyiral muslimin, ini memang diantara ujian. Ujian apa ya? Ujian benar-benar kita itu tidak boleh ikut intervensi terhadap rencana Allah. Sama sekali. Kita hanya menjalankan perintah Allah. Itu Allah tampakkan dalam berbagai hal. Contohnya doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Doanya Nabi Ibrahim itu sejak awal, ya Allah, Mekah ini ya Allah, berikanlah rezeki yang beriman saja ya Allah dari mereka. Yang beriman saja ya Allah. Tapi Allah jawab, ammal ladzina kafaru, apa namanya? Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ala minas samarati man amana minhu bil yaumil akhir qala faman kafara fa umatti'uhu qalila. Ya, adapun orang yang kafir ya kami kasih kenikmatan sebentar gitu. Maka kemudian orang bilang apa? Mekah itu ada kafirnya juga gitu loh. Nah itu, jadi Nabi Ibrahim minta apa? Orang kafir nggak usah dikasih, nggak, tetap kasih. Ini juga sama. Numatti'uhum qalila. Mohon maaf ya, ketika kita membaca ayat-ayat ini harus pakai ukuran bermacam-macam. Ini sedang Allah bicara atas kacamata manusia atau atas mata Allah, supaya kita itu bisa memahaminya. Mohon maaf, ini kalimat mungkin agak perlu renungan ya. Karena kata Allah, numatti'uhum qalila, itu ukuran manusia atau ukuran Allah? Numatti'uhum qalila, ukuran manusia atau ukuran Allah?
Ukuran Allah di sini bukan ukuran manusia. Jadi aku berikan mereka kenikmatan sedih. Maka kita harus pakai kacamata Allah. Artinya apa? Orang-orang kafir itu kalau atas ukuran manusia yo gede ya. Duitnya ya ora. Hah? Nikmatnya kayak begitu, berfoya-foya kayak begitu. Tapi kita harus melihat Allah. Ya, Allah sengaja ngasih kenikmatan sebentar, tenang aja, sedikit. Apapun dunia dan seisinya, kalaupun diberikan pada orang kafir dianggap apa? Jadi nggak usah nolong saya. Itu habis gebuki kita kok malah dikasih pangkat tambah gitu. Nggak usah numati'uhum qalila, sebentar aja, sedikit dan sebentar, nggak lama kok. Jadi kira-kira mereka itu berkuasa berapa lama sih? Sampai 100 tahun? Enggak, puluhan tahun kan? Setelah itu kalau ketemu dengan Israel, biar nanti yang ingatkan Israel ya. Ini rasain ya, ingat gak? Oh, kurang ajar sama hamba-hamba Allah. Ini balasan. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian. Al-yauma tujzauna adzabal hun. Hari ini aku akan dibalas azab yang menghinakan. Biar gitu sama Israel ya. Biar nanti dzuk innaka antal azizul karim. Ya, rasakan Tuhan, engkau orang yang mulia. Bayangkan aja. Jadi neraka, orang ahli neraka itu apa? Inna syajarataz zakum. Sesungguhnya pohon zakum, ta'amul athim, makanan orang yang banyak dosa. Kaghalil hamim, ya, yaghli fil butun, yang mendidih dalam perut. Oh, perut tak mendidih itu piye? Kaghalil hamim, seperti mendidihnya apa? Air yang diperiuk. Ya, kalmuhl. Kalmuhl, inna syajarataz zakum ta'amul athim. Kalmuhl, seperti tir. Seperti tir yang yaghli fil butun, yang mendidih dalam perut. Kaghalil hamim. Khudhuhu fa'tilu. Ambil, tangkap, seret itu. Khudhuhu fa'tilu. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an. Thumma al-jahima sallu. Ya. Khudhuhu fa'tilu ila sawa'il jahim. Kemudian apa? Ada kalimat yang cukup menarik dalam satu Dukhan. Dzuk, rasakan Tuhan, innaka antal azizul karim, engkau memang mulia dan terpandang. Jadi dikebuki, silahkan Tuhan yang mulia. Itu kira-kira nyakitin apa enggak? Nyakitin banget. Maka di sini apa? Numatti'uhum qalila tsumma nattarruhum, kemudian kami paksa mereka ila adzabin ghalidz, kepada azab yang berat. Ini karena apa? Perlakuan orang itu kadang-kadang apa? Di penjara ditambah dengan apa? Kerja paksa gitu ya. Jadi kalau di Mesir banyak itu. Ini cocok untuk orang Mesir ini yang suka nyiksa kaum orang-orang beriman dengan kerja paksa sambil siksaan, sambil di penjara. Ya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Jadi kita selalu dekat dengan Allah dan mengambil hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dilakukan orang kafir terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, insya Allah di mata Allah apa yang menimpa kaum muslimin, insya Allah sebentar kemudian akan mendapatkan kebahagiaan. Kesenangan orang-orang kafir dengan dunia juga sebentar, kemudian mereka akan abadi dalam penyiksaan. Selesai, balasan orang kafir jelas, balasan orang beriman jelas, ending orang beriman jelas, ending orang kafir jelas. Diulang lagi setelah ini, mau beriman tidak? Maka kemudian Allah berpindah untuk menunjukkan keterlaluan orang kafir, di mana kalau diajak bicara hati ke hati dan dia menemukan suasana kembali kepada fitrahnya, sebetulnya orang itu akan mengakui kebenaran Islam. Wala in sa'altahu, dan jika engkau bertanya kepada mereka,
Man khalaqas samawati wal arda. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunnallah. Pastilah mereka mengatakan Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Qulil hamdulillah. Katakanlah alhamdulillah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin, ayat ini diulang-ulang dalam beberapa atau banyak surat. Ada surat Al-Mu'minun, kemudian ada surat Zumar, ini dia surat apa? Luqman. Walain sa'al tahun. Siapa sa'al tahun ini? Mereka itu siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang musyrikin. Ketika ditanya, man khalaqas samawati wal arda. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi sebagai bukti ketuhanan? Dari bukti ketuhanan itu awalnya adalah mencipta. Kalau nggak bisa mencipta, maka tidak mungkin jadi Tuhan. Yang kedua, yang mencipta harus menjadi Tuhan. Nah, sementara real di lapangan mereka menjadikan selain Allah sebagai ilah, sebagai sesembahan. Allah membongkar kebodohan mereka yang paling dasar. Ditanya paling dasar dulu, dasar ketuhanan, dasar uluhiyah, yaitu jika engkau tanya kepada mereka yang menyembah kepada selain Allah, coba tanya dasarnya dulu, yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Ternyata semua orang musyrikin tanpa kecuali mengakui la yaqulun Allah. Yang mencipta hanya la yaqulun Allah itu artinya apa? Yang bisa mencipta hanya Allah. Loh, terus kenapa tahu yang mencipta Allah, lah kok masih menyembah yang lainnya? Lah ini kan bodohnya luar biasa. Untuk itu saya katakan, kita itu tahu keindahan Islam, kita itu tahu kemuliaan Islam, kita tahu nikmat Allah. Kalau kita melihat kesesatan orang yang sesat, kalau kita melihat kebodohan orang yang bodoh, jadi bodoh enggak? Tahu yang menciptakan Allah kok menyembah yang lainnya, itu bodoh enggak? Bodoh terlalu. Loh, tahu bahwa semua agama yang menyembah selain Allah adalah agama batil, dan semua Tuhan selain Allah adalah batil. Tapi mereka kok ya mayoritas ya. Nah, ketika mayoritas sesat, kemudian kita melihat diri kita yang diberikan hidayah oleh Allah, qulil hamdulillah. Kata alhamdulillah itu bukan sederhana loh. Ini kenikmatan yang paling besar kalau kita diizinkan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk tauhid. Jadi tauhid itu bukan sederhana loh. Besar banget. Yang menganggap tauhid itu ecek-ecek kan bisa hilang loh, cepat hilang loh. Qulil hamdulillah. Ditambah lagi bal aktsaruhum la ya'lamun. Padahal pertanyaannya jelas kan, bisa jawab. Loh kok dikatakan la ya'lamun? Ini menunjukkan ilmu tidak ilmu itu bukan teori. Bukan sekedar teori. Artinya gini loh, ketika ditanya siapa yang menciptakan manusia? Allah. Itu kan sebenarnya tahu ilmu. Tapi kenapa? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Karena apa? Mereka tidak membangun konsep ini dengan di atasnya konsep yang lainnya. Mestinya kalau engkau tahu yang menciptakan hanya Allah, maka Rabb hanya Allah, ilah hanya Allah, din hanya Islam. Tapi kenapa tidak? Itulah bal aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Penduduk dunia 7 miliar lebih. Yang Islam cuma 1 miliar. 6 miliar ahli neraka semuanya. Dan mereka ada profesor, ada macam-macam.
Ya, ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Saya harapkan kajian-kajian semacam ini harus memberikan kontribusi kuat untuk menguatkan iman kita kepada Allah dan menjadikan kita istiqomah dalam Islam ini dan bahagia di atas Islam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma fukkal asral ma'surin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.